Halo teman-teman, video kali ini saya akan mereview lagi yang kesekian kalinya, yaitu untuk tipe Hino FL260JW standar Euro 4 yang baru diluncurkan kemarin ya teman-teman. Langsung saja pada intinya. Yang pertama kita bahas untuk mesinnya. Jadi mesin yang digunakan pada tipe ini adalah mesin J08 EWE berstandar Euro 4. Untuk konfigurasinya atau konstruksinya masih inline 6 silinder ya. Kemudian volume silindernya 7684 cc. Kemudian untuk diameter silinder dan panjang langkah pistonnya 112 kali 130 mm. Kemudian maksimal output kalau pakai standar JIS ada pada 265 PS per 2500 rpm. Kemudian maksimal torsinya itu 82 kg force meter di 1500 rpm dan juga menggunakan jumlah oli mesin 13,5 liter bang. Oke, ini baru mesinnya saja, masih banyak sistemnya lagi. Next yang kedua, sistem pemasukan udara. Nah, kita bahas dulu yang turbo terbaru ya, namanya VNT. Jadi tipe ini sudah menggunakan turbo yang paling terbaru, namanya VNT atau kepanjangannya dari Variable Nozzle Turbo. Jadi udara yang dibutuhkan oleh mesin bisa disuplai dengan baik dan cepat dibandingkan dengan turbo yang sebelumnya. Karena perbedaannya, VNT bisa menyuplai udara bertekanan sekalipun putaran mesin rendah atau RPM rendah. Nah, ini sangat berguna ketika kita akan melakukan akselerasi dan juga ketika sedang membutuhkan power di tanjakan. Karena di RPM rendah, bukaan valve diperkecil. Oleh apa? Oleh ECU atau Electronic Control Unit, sehingga suplai udara menjadi bertekanan. Oke, kita next yang ketiga yaitu sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar yang sekarang digunakan adalah Common Rail. Dulunya kita masih menggunakan Bose Pump atau sistemnya masih mekanikal. Jadi emisi gas buangnya masih standar Euro 2. Karena sekarang sudah Euro 4, maka Common Rail lah yang digunakan. Karena hasil penginjeksian bahan bakar lebih halus. Kemudian sisa gas buangnya lebih sedikit daripada yang Euro 2. Untuk jumlah bahan bakar dan waktu penginjeksian bahan bakar diatur oleh ECU atau Electronic Control Unit. Sistem bahan bakar Common Rail juga telah dilengkapi dengan 3 filter bahan bakar yang bertujuan adalah untuk menyaring bahan bakar tersebut agar menjadi lebih bersih lagi. Dan kemudian untuk mendapatkan standar emisi Euro 4, maka untuk tipe bahan bakarnya harus menggunakan yang sudah berkadar sulfur di bawah 50 ppm. Jadi kalau misalkan di atas 50 ppm, maka standar emisinya itu tidak akan standar Euro 4. Oke, yang keempat sistem pembuangan. Pada sistem pembuangan ada perubahan dan penambahan. Yang pertama, perubahan pada knalpot. Jadi untuk Euro 4 sudah digunakan yang namanya diesel oxidation catalytic atau yang biasa kita singkat dengan DOC. Nah, perbedaan dengan yang sebelumnya yaitu knalpot biasa atau yang biasa kita sebut dengan muffler, dalamnya bolong. Tetapi yang sekarang ini konstruksinya tidak seperti itu. Jadi fungsi DOC adalah membersihkan sisa gas buang dari yang awalnya berbahaya menjadi tidak berbahaya ke udara bebas. Nah, posisi exhaust brake masih pada posisi yang sama. Kemudian yang terbaru adalah penambahan yaitu EGR atau exhaust gas recirculating, yang mana fungsinya hanya untuk mensirkulasikan lagi sedikit dari sisa gas buang untuk kembali dibakar. Tujuannya adalah untuk mengurangi emisi gas buang saja sih. Nah, kemudian muncul paradigma di luar sana mengatakan bahwa dengan EGR
akan menjadi low power. Sebenarnya sih tidak begitu. Karena katup EGR dikontrol oleh komputer. Sehingga di saat kapan valve-nya membuka atau valve-nya menutup itu nanti sesuai dengan perintah dari ECU. Gitu. Kemudian yang berikut adalah posisi ECU. Nah, dulunya ECU Hino terpasang di dalam cabin, tepatnya di bawah dashboard. Nah, sekarang dipindahkan atau ditempel ke blok mesin. Jadi terpasang pada samping kiri engine block. Nah, jangan ragu karena kelebihannya sudah teruji, yaitu konstruksi dari ECU ini sudah tahan panas, tahan getaran, tahan air, dan anti maling. Ya. Selain itu, ECU juga membaca aliran listrik lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan ketika dipasangkan di dalam kabin. Kemudian yang ketujuh, di sini ada transmisi. Nah, tipe ini sudah dipakaikan transmisi terbaru 7 speed namanya MX-07, yang mana dengan transmisi terbaru ini membuat kendaraan lebih hemat dan lebih kuat karena torsinya yang besar. Dan juga akselerasi kecepatan menjadi lebih baik dengan 7 speed ini. Dan performanya pastinya lebih oke. Kemudian untuk diferensial atau gardan, rasio diferensialnya 6,4. Nah, membuat torsi menjadi lebih baik dan juga akselerasi lebih oke. Kekuatan menanjak pun akan menjadi lebih sempurna. Kemudian kita masuk kepada sistem remnya. Nah, ada 3 rem yang sering digunakan pada kendaraan truk pada umumnya. Yang pertama, rem utama atau service brake. Sudah menggunakan full air brake dengan anti-lock brake system atau yang biasa kita sebut dengan ABS, yang membuat pengereman lebih baik dan aman dengan menggunakan ABS. Kemudian yang kedua ada yang namanya rem bantu atau auxiliary exhaust brake. Nah, posisi exhaust brake tetap pada tempatnya, namun yang membedakan adalah untuk exhaust brake-nya sudah dikontrol oleh ECU guys. Kemudian yang ketiga, rem engine. Nah, ini hanya memanfaatkan rasio gigi untuk mengurangi kecepatan daripada kendaraan. Kemudian untuk ukuran bannya 1100 teman-teman. Untuk kecepatan 1100 memang paling diandalkan. Kemudian untuk tangki bahan bakar, volumenya atau isinya masih sama dengan yang terdahulu yaitu 200 liter. Namun yang menjadi pembeda di sini adalah bahannya yang sudah lebih baik. Kemudian juga ada sedikit penambahan stiker yang mana untuk kendaraan Euro 4 akan dipasangkan stiker Euro 4-nya di bagian tangki. Kemudian teman-teman ada yang tidak kalah penting di sini tentang GVW-nya ya. Jadi sekalipun sudah Euro 4, GVW-nya itu ada di 26 ton. Gross vehicle weight-nya itu 26 ton. Oke. Dan juga sudah penambahan air suspension pada kursi pengemudi ya. Sehingga membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih enak lagi dalam kondisi berkendara. Nah, karena bisa mengurangi capek ya teman-teman.